Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung di acara ngopi ya. Di acara ngopi ini yaitu ngobrol para praktisi IoT dan Modbus. Yang mana malam hari ini temanya itu tentang K3. Jadi apakah temanya itu apakah penting K3 itu diterapkan di pekerjaan kita gitu ya. Jadi contohnya kalau sepele ya di bidang elektro, hanya sekedar solder aja apakah penting? Nanti mungkin bisa dijabarkan oleh Pak Camat tentang K3 di perusahaan itu bagaimana dan dasar-dasarnya itu bagaimana, nanti jelaskan. Dan teman-teman silakan kalau memang kurang jelas silakan bertanya, nanti ada 3 souvenir ya yang akan dibagikan kepada penanya yang terbaik ya. Oke, untuk waktu dan tempat dipersilakan Pak Ahmad. Terima kasih. Terima kasih Pak Fuad. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hanif, do you speak bahasa? English, Pak. Oh, English. Atau Pakistan. Ya. So, do you don't understand bahasa Indonesia, Pak Hanif? No. No. Sorry. Okay, so what we are talking about right now, I mean, I deliver in bahasa or I deliver in English? No, you continue in your local language. Okay, thanks a lot for your appreciation, and then I will use my bahasa because a lot of the Indonesian guys here, right? Yeah. Okay, Thank you. thanks. Terima kasih Pak Fuad sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk coba berbagi pengalaman terkait dengan K3. Nah, sebelumnya mungkin background saya lama kerja di perusahaan oil and gas, lebih kurang sekitar 12 tahun lebih di bidang K3. Kemudian saya ambil pensiun dini, sekarang menekuni di konsultasi K3. Oke, untuk tidak berpanjang lebar lagi, mungkin kita coba mendiskusikan apakah penting K3 diterapkan dalam pekerjaan kita. Kalau saya slideshow bisa kelihatan nggak ya? Bisa, Pak, silakan, Pak. Bisa ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke apakah penting, ini berdasarkan catatan dari Kemenaker bahwa angka kecelakaan di tahun 2020 itu naik menjadi 177.000 kasus. Artinya lumayan banyak sekali, naiknya lebih kurang 63.000 ya. Angka kecelakaan di tahun 2020. Kemudian apakah implementasi K3 itu diatur di dalam regulasi pemerintah? Ada. Nah, kalau kita mengacu pertama sekali Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 27 ayat 2, di mana di situ tertulis tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian diturunkan lagi dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 1969 yang berbunyi kebersihan, ventilasi, suhu, penerangan, persediaan air minum, kakus, tempat mencuci, tempat tukar pakaian dalam tempat kerja. Selanjutnya konvensi ini hendak melindungi pekerjaan terhadap bahaya. Artinya berbicara ada keselamatan dan kesehatan pekerja. Ini diadopsi dari ILO. Nah, diperkuat lagi dari Undang-Undang nomor 1 tahun 70
di mana pasal 14 menyatakan kewajiban pengurus secara tertulis menempatkan dalam tempat kerja yang dipimpinnya semua syarat keselamatan kerja. Nah, di situ misalnya ada poster, ada pelatihan dan sebagainya yang terkait dengan K3. Bagaimana caranya diimplementasikan atau dibuat sistem? Maka Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 87 itu saklek menyatakan bahwa setiap perusahaan wajib, ini kata-katanya wajib menerapkan sistem manajemen K3. Nah, kalau sudah berbicara sistem manajemen K3, intinya adalah implementasi K3 di tempat kerja, goalnya tidak terjadi kecelakaan di tempat kerja. Kemudian diimplementasikan melalui pedoman PP 50 tahun 2012. Nah, ini diterapkan dengan SMK 3. Kemudian turunannya banyak. Ada Permenaker nomor 5 tahun 2018, ada Peraturan Menteri Kesehatan 48 tahun 2016, dan banyak turun-turunannya. Kita tidak akan membahas lebih dalam terkait dengan turunan peraturan tersebut. Oke, nah ini pernah melihat piramid ini 330 10 1. Ini sangat populer. Ini intinya setiap terjadi kecelakaan fatal minimal sudah ada kontributornya 10 kecelakaan ringan. Dan sudah ada kontributornya 30 kerusakan-kerusakan yang kecil atau barang, dan terjadi 600 near miss. Apa sih bedanya near miss, first aid, MTC, RWC, LWC, dan fatality? Nah, ini konsep ini dikembangkan oleh oleh Heinrich. Kalau pernah dengar dulu teori domino, itu sangat terkenal kalau orang K3 paham dengan teori domino itu. Nah, itu dia menjelaskan bahwa ada 600 kontributor, penyebab-penyebab sebelum terjadinya fatality. Nah, tergantung kita sebagai pekerja ngeh atau tidak ngeh terhadap kontribusi kecil itu sebelum terjadinya fatality. Kemudian di-update oleh Frank Bird tahun 50-an. Tapi konsep ini walaupun sudah tua, masih sering digunakan oleh beberapa perusahaan. Nah, terkait dengan kecelakaan, sering kita menyebutnya fenomena gunung es. Nongolnya 10%. Kadang-kadang kan banyak perusahaan menyatakan biayanya terlalu besar, kita buang-buang uang atau seperti apa. Tapi sebenarnya kalau kita lihat fenomena gunung es, setiap terjadi kecelakaan, itu uang atau investasi atau dana yang kita keluarkan jauh lebih besar. Jauh lebih besar dari dana yang kita keluarkan untuk investasi untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Contoh misalnya kalau terjadi kecelakaan, belum lagi kita harus mengurusi biaya kerusakan gangguan, kerusakan peralatan, kemudian kita membayar tim investigator, kita membayar gaji, kita orang yang tidak bisa kerja, dan seterusnya. Jadi fenomena gunung es ini sering kita gunakan dalam dunia K3 untuk meyakinkan manajemen bahwa investasi dalam K3 itu sebenarnya tidak mahal kalau semua orang sudah paham untuk mengimplementasikan K3 di tempat kerja. Gitu. Nah, kemudian kita balik ke sini. Apakah penting K3 diterapkan dalam pekerjaan kita? Tentu mungkin sebagian orang menjawab tidak penting, atau sebagian orang menjawab penting. Tapi penting atau tidak penting dari penerapan K3 ini, kita tanya lagi, apakah selama ini kita bekerja faktor luck atau sistem yang sudah membuat? Faktor luck di sini adalah kebetulan kita selamat. Sebenarnya kita tidak tahu dan kita tidak paham apa sih yang kita kerjakan, faktor safety-nya kita perhatikan atau tidak.
Nah, itu yang saya sebut faktor luck. Tapi kalau faktor sistem yang sudah mengedukasi bahwa kita paham dengan apa yang kita kerjakan, maka bukan faktor luck lagi, tapi sistem yang sudah membangunkan kita untuk bekerja dengan aman dan selamat. Makanya kadang-kadang kita selalu berada yang disebut at risk. Kadang-kadang kita tidak tahu apakah kita berada di zonanya berisiko atau zonanya tidak berisiko. Nah itu. Karena tadi kita belum paham dengan K3 itu apa, sehingga kita tidak peduli dengan K3. Penyebabnya apa kita tidak tahu. Jadi pentingnya kita menerapkan K3 di tempat kerja itu, ingat goalnya untuk keselamatan kita. Perkara nanti comply dengan aturan pemerintah itu belakangan, tapi diri kita yang harus kita selamatkan terlebih dahulu. Nah, itu konsep di dalam K3. Nah, bagaimana caranya kita membuat sistem agar dia benar-benar membantu kita dalam bekerja aman dan selamat? Pertama, kita harus paham dulu konsep hazard. Di sini kalau kita tanya konsep hazard, umumnya itu terbagi dari 5. Ada hazard fisik, ada hazard kimia, ada hazard biologi, ada hazard ergonomik, dan ada hazard fisikososial. Apa itu hazard fisik? Hazard fisik, contoh misalnya seperti bising. Nah, itu adalah salah satu contoh hazard fisik. Kemudian arus listrik. Nah, itu salah satu contoh hazard fisik. Apalagi di ketinggian. Mungkin teman-teman yang masang modem atau apa sering di ketinggian. Nah, itu juga salah satu adalah hazard fisik. Bagaimana dengan hazard kimia? Hazard kimia, apapun yang berbicara dengan zat kimia, apakah itu H2S, apakah itu lime, apakah itu bensin, apakah itu toluene, atau apapun yang berbicara dengan kimia, itu yang kita sebut hazard kimia. Nah, ada lagi yang kita sebut hazard biologi. Hazard biologi ini kelompoknya virus, amuba, protozoa, bakteri, jamur, dan lain-lain. Nah, itulah kelompoknya biologi. Ergonomik. Apa itu bahaya ergonomik? Nah, sering kita dengar overreaching, bending, turning. Nah, itu contoh-contoh dari hazard ergonomik. Kemudian fisikososial. Nah, fisikososial ini hazardnya seperti stres, pekerjaan terlalu berlebihan, tekanan dari atasan, lingkungan kerja tidak mendukung. Nah, itu salah satu disebut fisikososial hazard. Ada juga yang menambahkan hazard somatik namanya. Hazard somatik itu adalah hazard bawaan seperti jantung dan sebagainya. Nah, inilah beberapa contoh hazard yang harus kita ketahui. Ini dasar sekali kalau kita mau berbicara K3. Nah, selain itu, setelah kita mengenal hazard, maka kita harus juga tahu bagaimana cara melakukan penilaian risiko. Karena ada korelasinya nanti antara bahaya dengan risiko. Apa saja media yang bisa kita gunakan? Ada yang namanya PREC. PREC ini Preliminary Risk Assessment Checklist. Kemudian ada lagi yang kita sebut JSA, Job Safety Analysis. Kemudian ada lagi yang kita sebut HIRA-DC, Hazard Identifikasi Risk Assessment Determine Control. Kemudian ada HRA, Hazard Risk Assessment. Ada lagi HAZID, Hazard Identifikasi. Ada lagi yang namanya HAZOP, Hazard Operability. Kemudian ada lagi QRA, Qualitative Risk Assessment. Ada lagi PHA, Process Hazard Analysis. Dan banyak risk assessment atau tool yang bisa kita gunakan untuk melakukan penilaian risiko. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan. Kalau ada pertanyaan dari peserta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Nana, silakan Mas Nana.
Pak Kamal, mohon maaf ini saya bertanya tentang risk assessment ini. Ya, Kan ini saya ngelihatnya kan banyak sekali. Apakah dalam implementasinya nanti itu kita cukup ngambil salah satu ataukah bagaimana dari tools risk assessment ini, Pak oke. Kamal? Terima kasih, Pak Kamal. Bagus sekali pertanyaannya. Dengan Bapak siapa, Pak, tadi? Nanang, Pak. Oh, Pak Nanang. Oke. Nah, sebenarnya tool-tool ini bisa kita pilih salah satu, tapi ada peruntukannya, Pak. Contoh misalnya HIRA-DC. HIRA-DC ini sebelum kita beroperasi, maka perusahaan kita sudah harus mempunyai hazard risk assessment dan determine control. Itu dasar umumnya. Kemudian bagaimana dengan PREC? PREC ini, Preliminary Risk Assessment, digunakan setiap kita mau bekerja. Karena kalau HIRA-DC tadi itu mengidentifikasi hazard secara keseluruhannya, tapi kalau PREC mengidentifikasi hazard saat ada kaitan dengan pekerjaan kita. Nah, PREC ini semacam checklist, tapi dia tidak berbicara step yang mau kita lakukan. Maka diperkuat dengan JSA, makanya Job Safety Analysis. Halo, gimana? Silakan dilanjut, Pak. Ya, Pak, silakan dilanjut, Pak. Ya. Nah, dilanjutkan dengan Job Safety Analysis. Nah, Job Safety Analysis ini adalah melihat setiap langkah pekerjaan kita yang akan kita lakukan. Dari setiap langkah ini, nanti kita gunakan mitigasi namanya. Misalnya ini contoh saja. Ada seseorang bekerja di ketinggian 10 meter. Kalau kita lihat, data menyatakan orang yang bekerja di 10 meter itu ada yang fatality. Betul, Bapak? Betul, Pak. Oke. Ya, Kalau di aturan PLN kan di atas 2,5 meter wajib menggunakan sabuk kan, Pak? Ya, nah nanti kita balik lagi definisi bekerja di ketinggian. Ini contoh dulu. Nah, sekarang kita lihat. Kita anggap bahwa orang yang bekerja di ketinggian memiliki risiko tinggi. Ya kan? Gunanya kita melakukan mitigasi. Nah, mitigasi ini kita menurunkan risiko tinggi menjadi risiko rendah. Itu yang disebut dengan ALARAP. As low as reasonable practicable. Jadi kita menurunkan serendah-rendahnya yang bisa kita terima. Reasonably practicable. As low as reasonably practicable. Nah, bagaimana dengan ALARAP tadi? Contoh misalnya, kita tahu data bahwa setiap orang, pernah ada data orang bekerja di ketinggian, jatuh, dan mati. Pertanyaan berikutnya, apakah kita mau bekerja di ketinggian harus jatuh dan mati? Kan tentu tidak, kan? Ya. Nah, itulah tugasnya kita menurunkan yang tadinya risiko tinggi menjadi risikonya rendah, ALARAP tadi. Bagaimana caranya kita menurunkan? Ada nanti namanya barrier, ada nanti namanya defense. Nah, nanti kita lihat ke slide berikutnya. Gitu, Pak. Nah, terkait dengan definisi bekerja di ketinggian, kalau mengacu ke OSHA, bekerja di ketinggian itu lebih dari 1,8 meter. Itu OSHA menyatakan. Tapi aturan pemerintah kita, Kemenaker, mereka menyebutkan bekerja di ketinggian itu adalah perbedaan level. Jadi kapanpun kita bekerja di perbedaan level, maka itu disebut bekerjaan di ketinggian. Nah, makanya kalau perbedaan level itu agak sedikit susah mengimplementasikan, tapi kalau lebih dari 1,8 itu agak mudah kita implementasikan. Tapi ingat, cara penggunaan full body harness yang tadi Pak Fuad sampaikan, itu juga kan kita lihat harus pakai shock absorber atau tidak. Pakai lanyardnya berapa meter? Apakah 1,8
atau berapa. Nah, kalau misalnya 1,2 kita bekerja di ketinggian, sudah menggunakan absorber dan lenjat 1,8, maka kalau kita jatuh masih kena ke permukaan. Jadi itu yang harus kita lakukan analisa juga. Kira-kira seperti itu. Pak Nanang menjawab, Pak. Jadi pertanyaan Pak Nanang tadi, pilih salah satu, Pak. Jadi nggak semuanya Pak ya. Iya. Kita gunakan Selama ini yang mana? kalau di PLN itu sih JSA, Hairak sama WP Pak ya, working permit. Oh, Working permit ikut yang mana Pak ya? nah working permit itu bedanya, Pak. Kalau working Beda kan? permit, PTW namanya, itu adalah surat izin. Beda Iya, dengan surat risk izin. assessment. Surat izin itu harus ada dokumen pendukungnya. Contohnya penilaian risiko atau JSA tadi. Ya JSA sama Ada Irak. juga yang mengimplementasikan pre-job safety meeting. Ada lagi misalnya kalau Bapak mau bekerja di ketinggian, sertifikat bekerja di ketinggian. Ada lagi kalau Bapak mau bekerja di confined space atau ruangan terbatas, gunakan sertifikat ruangan terbatas. Tapi itu adalah pendukung dari izin kerja tadi. Izin kerja itu kalau bahasa gampangnya, orang tidak boleh bekerja sebelum mendapatkan izin oleh si pemilik wilayah tersebut. Contoh misalnya Pak Fuad sebagai pemilik wilayah. Saya sebagai pekerja atau sebagai kontraktornya Pak Fuad tidak boleh menyelonong bekerja tanpa izin Pak Fuad. Nah, kontrolnya itu menggunakan PTW namanya atau izin kerja. Seperti itu, Pak. Nah, nanti tergantung Bapak mau menggunakan ada istilahnya authorizer kah, issuer kah, kemudian work leader, responsible person. Nah, itu istilah-istilahnya saja. Tapi intinya harus ada pemohon dan penyetuju. Nah, itu bahasa gampangnya untuk PTW. Kita pekerja itu disebut sebagai pemohon. Orang yang memberikan persetujuan itu disebut penyetuju atau endorse kalau bahasa Inggrisnya. Kalau Cukup. Pak Kahmat dulu kan di oil gas Pak ya. Betul. Nah, kalau di oil gas persyaratannya kalau selaku vendor yang diperlukan ada berapa risk assessment ya, Pak? Nah, tergantung. Jadi itu tadi saya bilang Tergantung pekerjaannya ya. betul, sebelum terbitnya PTW, maka ada minimum dokumen yang harus mereka lengkapi. Syarat pertama itu adalah mereka harus membuat PRAC, Preliminary Risk Assessment Checklist. Kalau tidak bisa mengcover di PRAC, maka naik menjadi JSA, Job Safety Analysis. Kalau tidak bisa mengcover JSA tidak bisa mengcover, maka buat lagi ke lebih tinggi, misalnya menggunakan QRA, Qualitative Risk Assessment atau apapun, atau HAZID atau apa. Tapi kalau misalnya PREC-nya sudah mengcover, sudah cukup, maka PREC bisa digunakan sebagai dokumen pendukung. Kemudian syarat berikutnya, mereka harus melakukan pre-job safety meeting, dihadiri oleh perwakilan. Misalnya kalau dari PLN Pak Fuad, ya Pak Fuad harus hadir dan melihat PREC atau JSA yang mereka buat itu sudah mengakomodir pekerjaan mereka atau tidak. Nah, mengakomodir di sini ada dua. Ada bahaya dari internal, ada bahaya dari eksternal, dari lingkungan. Nah, kita sebagai orang yang akan memberikan izin itu harus melihat itu. Mengcover nggak dua ini? Kalau tidak mengcover, contoh misalnya, Bapak mau bekerja di ruangan yang ada bisingnya. Padahal bising itu bukan ditimbulkan oleh Bapak. Ya kan? Nah, dilihat di JSA-nya mereka, sudah mengcover belum bising tadi? Contoh misalnya, semua pekerja harus menggunakan earplug untuk hierarki kontrol bahayanya.
kita langsung ke PPE aja ya. Kalau hierarkinya kan ada 5 Pak ya. Masih ingat hierarki kontrol bahaya? Udah Apa? lupa ya? Udah lupa, ada 5. Satu, eliminasi, eliminasi. engineering, Ya, kayak gitu. Satu, eliminasi, yang kedua substitusi, yang ketiga rekayasa, yang keempat administrasi, yang kelima APD. Nah, APD ini sebenarnya benar-benar yang paling terakhir lah, boleh digunakan boleh tidak. Tapi kalau memang ini tidak bisa yang 4 tadi, maka harus kita gunakan APD. Nah, kembali lagi tadi ke yang bising tadi. Kita lihat JSA-nya mereka sudah mengcover belum bising. Minimal harus menggunakan earplug atau earmuff atau di double. Nah, di situ kita harus tahu berapa NRR earplug misalnya. Contoh ini. Kebetulan berdasarkan hasil pengukuran bising di area tersebut 100 desibel. Kita tanya 100 desibel, masih ingat nilai ambang batasnya bising? 83 85, 87 desibel. 87 Oh, desibel. 87 dBA ya, desibel A itu untuk orang. Nah, kita tanya NRR noise reduction rate-nya untuk earplug berapa? Earplug itu 33 NRR-nya. Nah, harus dikurangin 7 karena ini kan untuk orang. Jadi secara bakunya harus dikurangin 7. 33 dikurang 7 maka berapa itu? 26 ya? Ya, 26 ya. Kita hitung dari 100 desibel tadi dikurang 26 berapa itu? 100 kurang 26 berarti 84 ya? 74, 74. Nah, 74 NAB-nya tadi berapa untuk bising? 80, 87 ya? Berarti masih di bawah nilai ambang batas kan? Artinya cukup kita menggunakan satu earplug saja untuk bekerja di bising tersebut selama 8 jam. Nah, itu caranya kita tuangkan ke dalam JSA. Seperti itu, Pak. Kira-kira menjawab Bapak pertanyaannya? Pak Nanang gimana Pak Nanang? Ya, saya menjawab sih Pak kalau yang dari pertanyaan saya. Cuman akhirnya dalam kepala saya muncul banyak pertanyaan baru lagi. Tidak apa-apa, silakan Mbak. Silakan. Saya nggak mau ngabisin. Ini nama pun kita diskusi, Jadi- Mbak. Kalau bisa saya jawab, saya jawab. Kalau enggak nanti saya tulis dulu. Karena kan ini materinya sebenarnya luar biasa ini Pak. Saya pingin belajarin ini karena di kami kalau di kampus itu kan penting sekali untuk diajarkan ke mahasiswa ya. Saya harap nanti kalau kan minta izin bisa buat ini tadi minta izin saya share ke mahasiswa loh Pak kanunya. Oh, iya. Linknya ini supaya mahasiswa. Karena saya berharap ini kan materinya penting jadi ini muncul pertanyaan lagi tuh gini Pak, ini kan dari risk assessment ini apakah ada misalkan saya ada kayak misalkan seperti Pak Fuad ini kan punya produk elektronik, Ya. itu apakah juga perlu dibuatkan semacam kayak hal-hal seperti ini track-nya atau JSA-nya terkait alatnya itu untuk melengkapi bahwa oh alat ini ternyata karena kemarin gini Pak ada teman di oil and gas itu minta dibantu untuk mau modifikasi data loggernya untuk sensor gas LPG Pak. Ya. Nah saya bilang wah ini agak berat juga karena resikonya kan kalau di gas LPG kan seperti risk assessment-nya ini kan saya nggak tahu gitu kan karena saya bukan orang
di situ. Tapi dia bilang, oh gampang itu masalah kemasan, kan pasti bukan hanya kemasan saja yang jadi parameternya gitu loh. Nah, untuk produk elektronik itu apakah perlu juga, maksudnya kan ini ada banyak, ini saya masih bingung, ada PREK, JSE dan sebagainya itu, kalau untuk produk elektronik apakah ada sendiri untuk risk assessment-nya ini Pak? Mas? Ya, bagus pertanyaannya Pak. Pada prinsipnya kita harus kembali lagi ke konsep bahaya, Pak. Yang tadi yang kalau Bapak masih ingat yang 5 tadi. Ada bahaya fisik, bahaya kimia, Oh, bahaya biologi. Nah, itulah basicnya kita membuat risk assessment. Contoh misalnya, kira-kira kalau yang tadi Bapak bilang alat tadi, ada nggak komponen kimia di situ? Nah, makanya kalau di dunia kerja misalnya di kimia itu kita selalu minta MSDS namanya, Pak. MSDS itu Material Safety Data Sheet namanya. Nah, di dalam MSDS itu kita akan melihat komponen apa saja yang ada di dalam benda tersebut. Nah, contoh misalnya, bisa jadi kimia, dia akan, apabila kena kulit kita, dia bereaktif. Bisa jadi seperti itu kan, Pak? Ada lagi kimia, kena air, baru dia bereaktif. Nah, itu harus benar-benar kita pahami, karena itu fungsinya MSDS tadi itu penting gitu. Nah, kalau misalnya alat peralatan Bapak itu satu kesatuan utuh, kita tanya lagi berapa berat barangnya itu. Misalnya 1 kilo, 2 kilo, atau berapa kilo. Nah, itu nanti konteksnya ke hazard fisik, drop object jatuhnya. Nah, jadi untuk memahami membuat risk assessment itu kita harus merunut hazardnya terlebih dahulu, Pak. Seperti itu. Ketika kita sudah paham baik, itu, terima kasih Pak. ketika kita sudah paham itu, untuk membuat risk assessment itu tinggal dimainkan saja. Contoh misalnya, kalau kimia tadi itu kalau yang beruap, maka konteks potensi event dengan kita terhirup kan kalau dia uap. Kalau dia misalnya alergi atau apa, kontaknya dengan kita kan terkontak jatuhnya kan. Kalau nggak terkontak, maka tidak akan berbahaya dengan kita, tidak berisiko dengan kita. Nah, itu cara memahaminya dalam membuat risk assessment. Mungkin Terima kasih Pak. ya, saya coba mau menjelaskan ini konsep konsep kita membuat risk assessment. Setiap kita melakukan pekerjaan itu selalu kita berhubungan dengan hazard, tidak bisa kita hilangkan, karena hazard itu atau bahaya itu tidak bisa kita hilangkan. Ada hazard fisik, kimia, biologi, ergonomik, fisikososial, selalu ada dalam setiap kita melakukan pekerjaan. Contoh saja, kita duduk sekarang seperti ini, itu ergonomik, kita berpotensi kena. Tersandung, itu berpotensi kena. Jadi selalu konotasinya, konteksnya dengan bahaya. Nah, bagaimana cara kita mencegah supaya tidak terjadi event? Maka kita pasang barrier. Itu yang tadi yang saya sampaikan tadi. Kalau masih ingat konsep menurun kontrol bahaya itu ada 5. Ada eliminasi. Eliminasi itu pengertiannya apakah perlu kita melakukan pekerjaan tersebut. Kalau perlu, artinya eliminasi tidak bisa kita gunakan. Kemudian kita tanya yang kedua, substitusi. Bisa nggak material ini kita ganti dengan material yang baru, yang tidak berbahaya? Pernah mendengar istilahnya oil base diganti dengan water base?
Misalnya kita mau ngecat rumah gitu. Ngecat rumah itu kan ada bahan kimianya, misalnya bensin, gitu. Thinner misalnya. Bisa nggak bahan thinner itu kita ubah menjadi kita menggunakan bahannya air untuk campuran cat? Nah, itu yang disebut substitusi. Kalau memang itu tidak bisa, maka kita gunakan rekayasa atau engineering namanya. Engineering itu artinya kita memproteksi lingkungan kerja kita itu supaya tidak menyebarkan atau bahayanya tidak keluar sampai kemana-mana. Dan yang ketiga, kita yang keempat, kita harus membuat administrasi. Nah, itu pertanyaan tadi, kapan PTW kita gunakan? Kapan risk assessment kita gunakan? Nah, itu yang masuk kelompok dalam risk administrasi. Kemudian orangnya dilatih. Dan yang terakhir, kita gunakan alat pelindung diri. Nah, inilah contoh-contoh barrier atau pencegahan supaya tidak terjadi event. Tapi masih ada nggak potensi kejadian? Masih. Logika berpikirnya gini, Pak, biar sama-sama kita paham. Saya ngambil contoh yang sederhana. Kita naik motor. Betul, Pak? Kita naik motor sudah menggunakan helm. Betul? Ya. Pertanyaan saya, masih Ya. ada nggak potensi terjatuh? Ada, Pak. Ada. Masih. Tapi bedanya, kalau kita menggunakan helm dengan tidak menggunakan helm, risikonya berbeda nggak? Potensi dampaknya. Berbeda. Nah, inilah yang disebut defense tadi itu. Masuk ke kelompok defense ini, mengurangi potensi risiko namanya. Gitu. Nah, jadi kalau kita sudah memahami konsep itu, maka risk assessment tadi kita bisa menilai yang tadinya bahayanya, risikonya tinggi, kita turunkan menjadi risikonya rendah. Tapi kembali lagi saya bilang, kita harus paham dulu konsepnya. Itu. Nah, nanti kalau misalnya defense-nya masih juga terjadi jatuh, kita lihat potensi risikonya. Mulai dari near miss, first aid case, medical treatment case, restrict workday case, lost workday case, fatality. Nah, fatality ini kalau perusahaan sudah mengalami fatality, itu sudah lumayan berat lah ininya. Sampai di sini cukup jelas konsep risk assessment ini, Pak. Sebenarnya saya jujur aja, saya lebih suka nanti menjelaskan coret-menyoret sih, Pak. Kalau kayak gini jujur aja saya kayak kaku gitu. Jadi Oke, saya lanjut, Pak. masih lanjut, Pak ya? Brainstorming. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Iya, kalau ada pertanyaan silakan. Ini Cak mau nanya Ya, Silakan. peran apa itu Pak? JSA kalau kita memulai pekerjaan itu bagusnya itu dibikin saat mulai pekerjaan atau sesudah selesai melakukan pekerjaan, Pak? Atau saat asesmen? sebelum melakukan pekerjaan, Pak. Makanya disebut job safety analysis. Jadi misalnya, karena gini, kenapa pertimbangannya sebelum melakukan pekerjaan, lingkungan kerja itu akan berubah, bisa jadi setiap saat, bisa jadi sudah semalaman, jadi akan berubah. Nah, makanya JSA itu harus kita lakukan verifikasi. Walaupun tidak ada perubahan hazardnya di saat itu, tapi kita mengkonfirmasi bahwa kita meyakinkan tidak ada perubahan. Nah, itu di dalam JSA itu selalu biasanya kita mengakomodir perubahan cuaca namanya, Pak. Perubahan kondisi. Bisa jadi contoh kayak gini.
Saat ini saat Bapak membuat penilaian risiko, cuacanya bersahabat. Tiba-tiba berubah jam, misalnya jam 10 atau jam 11, apakah itu ekstrimnya hujan lebat ataukah ekstrimnya panas sekali. Nah, itu Bapak harus mengakomodir juga di dalam JSA. Seperti itu. Cukup menjawab, Pak Nanang? Cukup Pak, terima kasih. Sama-sama, Pak. Ada lagi mungkin yang lain? Pak Fuad, izin bertanya Pak Fuad. Silakan, Mas. Ya Pak, saya mau bertanya untuk risk assessment tadi itu contohnya seperti JSA dan lain-lain itu kita harus memiliki form tertentu tidak ya? Apakah dari K3 itu sendiri itu memang ada formnya yang di standarkan atau bagaimana gitu Pak? Terus pertanyaan kedua, mungkin di tempat kerja saya itu ada istilah kajian resiko ya Pak. Ya. Nah, jadi yang mau saya tanyakan itu ketika dari kajian resiko tersebut itu masih tinggi, high, itu ada berapa level yang boleh kita turunkan gitu Pak? Dengan kajian risiko itu agar tercapai rendah lah, paling tidak moderat atau apa begitu Pak. Oke. Paling itu aja sih Pak. Oh, Kasih, Pak. IBR itu. Ya, hierarki itu ya. Oke, saya coba menjawab yang pertama dulu pertanyaannya. Secara baku itu tergantung dari perusahaan kita menerapkan. Tapi konsep yang harus ada di dalam JSA ataupun HIRA DC ataupun PRAK itu harus ada hazard, harus ada potensi kejadian, harus ada konsekuensi. Itu minimal 3 dasar, 3 pokok ini yang harus ada di dalam, terserah kita mau menyebutnya JSA kah, kita mau menyebutnya HIRA DC kah, atau kita mau menyebutnya PRAK. Nah, antara hazard dengan kejadian itu yang kita sebut likelihood namanya. Bagaimana kita mencegah supaya tidak terjadi kecelakaan. Nah, itu ranahnya likelihood. Itu yang kita sebut barrier tadi. Kemudian antara kejadian dengan konsekuensi itu kita sebut konsekuensi, atau severity itu kita sebut konsekuensi. Itu ranahnya defense. Kalau tadi kita berusaha untuk mencegah tidak terjadi kecelakaan, mungkin saya kasih contoh biar analoginya mudah dipahami Pak ya. Bapak bekerja di ketinggian atau kita bekerja di ketinggian. Nah, bagaimana caranya mencegah supaya tidak terjatuh? Maka kita pasang guardrail. Betul. Kita pasang guardrail tujuannya untuk mencegah supaya tidak terjatuh. Tapi masih ada potensi terjatuh kan? Maka kita gunakan full body harness. Full body harness ini dia tidak mencegah terjatuh, tapi dia menurunkan potensi risiko. Kalau tadi terjatuh tanpa full body harness mungkin mati, kalau menggunakan full body harness minimal tergantung dulu. Cukup jelas pemahamannya Pak? Oke, cukup Pak. Lanjut Pak. Kemudian pertanyaan Bapak yang kedua, bagaimana cara menurunkan high risk menjadi alarab tadi ya? Itu tadi kita contohkan tadi, sama dengan bekerja di ketinggian. Yang barusan saya contohkan tadi. Bekerja di ketinggian secara data bahwa orang jatuh di 10 meter mati. Artinya itu kan high risk. Bagaimana caranya supaya orang bekerja di ketinggian tidak jatuh dan tidak mati? Maka kita pasang barrier, guardrail, kemudian kita minta menggunakan full body harness. Apakah cukup kita minta menggunakan full body harness? Belum cukup. Apakah full body harness-nya double lanyard atau single lanyard?
Itu harus kita jelaskan juga di dalam JSA-nya. Yang kedua, lanyardnya menggunakan shock absorber atau tidak? Kalau tidak, maka kita minta harus menggunakan shock absorber supaya saat dia jatuh dynamic load-nya tidak terlalu kencang. Nah, yang ketiga, bagaimana dengan anchorage point-nya, titik kaitnya? Kuat atau tidak? Jadi logika berpikirnya gini, kalau kita kaitkan tetapi titik kaitnya tidak kuat, jatuh ya tetap juga jatuh ke bawah kan, karena tidak kuat menopang kita. Nah, itu yang harus kita analisis. Jadi membuat risk assessment ini kita seolah-olah kayak menghayal, kalau tidak ada ini, makanya kalau di dunia ketiga itu what if namanya. Kalau tidak ada ini, maka akan terjadi ini. Kalau tidak ada ini, maka akan terjadi ini. Nah, itu yang sering kita gunakan istilah seperti itu. Kira-kira menjawab Pak, cara menurunkan dari high risk menjadi low risk atau alarab tadi? Berarti untuk tahap-tahapnya tidak ada batasan ya Pak? Sampai berapa tahap yang perlu kita turunkan begitu? Jadi gini, Atau memang boleh sampai low risk gitu Pak? gini. Nah, saya ajak memudahkan memahaminya dulu. 2 ditambah 2 4, betul? Betul Pak ya? Tapi di dunia ketiga, 4 itu bukan hanya 2 ditambah 2. 1 ditambah 3 juga 4, 5 dikurang 1 juga 4, 2 dikali 2 juga 4, dan seterusnya. Jadi artinya mitigasi itu harus kita buat sebanyak-banyaknya, karena kita tidak tahu barrier atau defense yang mana yang bisa menyelamatkan kita. Nah, itu konteks konsep di dalam K3 gitu Pak. Jadi kalau pertanyaan Bapak, apakah level, kalau dalam konteks mitigasi itu tidak ada level, karena kita menguatkan sebanyak-banyak mitigasi, sebanyak-banyak barrier yang harus kita buat, dan itu yang harus kita ikuti. Contoh misalnya, di JSA kita tulis, semua orang yang bekerja di ketinggian harus menggunakan full body harness, double lanyard, menggunakan shock absorber, dan dikaitkan ke anchorage point. Nah, pertanyaannya, kalau si pekerja tidak mengaitkan, akan menjadi lag nggak? Akan menjadi potensi bahaya nggak? Apa berisiko nggak bagi mereka? Berisiko kan? Nah, Risiko. itu, jadi gunanya kita membuat JSA itu bukan bagus di atas kertas, tapi bagus pemahaman dari pekerja. Gitu. Cukup jelas, Pak Khairul? Cukup Pak. Oke. Ada lagi kira-kira yang mau ditanyakan? Ya, cukup Pak, udah ada sedikit gambaran lah Pak untuk resikonya. Siap. Nah, Mau nambahin lagi? untuk boleh saya tanya ya, biasanya menggunakan risk matrix berapa kali berapa Pak di tempat pekerjaan Bapak? Bismatrix gimana Pak ya? 5 kali 5 Pak, kalau di tempat saya Pak. Oke, 5 kali 5. Dan itu menggunakan datanya, data perusahaan Bapak, atau konsepnya menggunakan piramid terbalik atau seperti apa Pak? Kalau kita sih konsepnya seperti apa ya? Segitiga begitu sih Pak. Jadi semakin ke bawah semakin resikonya semakin kecil begitu Pak. Oh, oke. Berarti 5 kali 5 ya. Siap. Oke, ada lagi kira-kira yang mau ditanyakan? Ya silakan. Boleh bertanya Pak? Silakan. Silakan Pak Ramdan.
Ya, eh, perkenalkan Pak, nama saya Ramdan. Saya merupakan salah satu karyawan di BUMD Pak, khususnya di PDAM. Sebenarnya di kita sudah ada Pak bagian untuk K3, cuman saya bukan di bidangnya nih. Mungkin jadi agak baru juga buat saya nih Pak. Kebetulan saya ada di orang sistem Pak di IT yang mengakomodir semua apa kegiatan operasional dan sebagainya untuk sistem. Cuman mau ini Pak mau bertanya, kalau K3 itu pengaruh ke sistem nggak Pak? Contohnya seperti ini Pak. Di kita itu misalkan mempunyai suatu pengolahan Pak. Nah kebetulan saya di orang sistem, saya buat sistemnya. Kemudian risiko-risiko yang akan terjadi itu saya tampilkan di sistem Pak. Misalkan jika ada sesuatu akan ada trigger seperti notifikasi, alarm dan lain sebagainya. Cuman dampaknya itu lebih ke outputnya Pak. Misalkan mungkin nanti kualitas airnya ke masyarakat akan berpengaruh dan akan berdampak sangat buruk. Tapi bukan ke dirinya sendiri gitu Pak. Itu termasuk K3 apa gimana ya Pak? Oke. Di dalam dunia K3 itu ada yang kita sebut occupational safety, itu artinya kecelakaan terjadi kepada orang. Ada lagi yang kita sebut property damage. Nah, itu property damage itu termasuk yang kategori yang Bapak sampaikan tadi ke sistem itu. Mungkin kalau di air, kalau misalnya sistem Bapak tidak berfungsi dengan benar, bisa jadi contoh misalnya, contoh ini. Di level keberapa sensor harus mematikan air supaya mematikan mesin supaya air tidak luber. Contoh misalnya Pak ya. Nah, ketika misalnya sensor Bapak tidak berfungsi, maka air ini terus mesinnya terus bekerja, maka airnya akan luber. Mungkin kalau di air luber kita masih belum terlalu berisiko besar gitu. Tapi kalau di perusahaan penghasil gas atau penghasil BBM atau apa, itu sangat berisiko Pak. Contoh misalnya, kalau gasnya luber, maka akan terjadi kebakaran atau peledakan. Nah, itu termasuk dalam kategori asset damage namanya, atau property loss. Jadi kalau ditanya apakah sistem ada kaitan dengan K3, ada. Nah, dari lubernya tadi bisa jadi asset damage, bahkan bisa jadi kecelakaan bagi si pekerja. Jadi ada saling keterkaitan sebenarnya Pak. Seperti itu Pak. Jadi bisa dibikin sistem ya Pak, di trigger by sistem gitu. Betul. Kebetulan ya kita kan mau beralih teknologi nih Pak, mau beralih ke digitalisasi. Sebenarnya air juga agak riskan juga Pak pada saat kita kayak distribusi ke pelanggan, dan itu kan ditanam Pak, kita nggak tahu tekanan di dalam pipa itu berapa. Nah, Kita konsumsi malam hari pelanggan tidak pakai, mungkin kan kalau tekanan terlalu tinggi bisa meledak Pak. Nah, makanya kita bikin sistem, kita buat di tekanan tertentu kita jaga jangan sampai berlebih. Cuman itu masih berdasarkan hanya trigger aja Pak, visualisasi dan lain sebagainya. Nah itu cuman belum bisa otomatis Pak, maksudnya untuk mencegah resikonya gitu, hanya bisa tersampaikan pesan aja seperti itu. Masalah ditindaklanjutinya ya belum sampai sana Pak. Nah kira-kira tahapannya harus seperti apa ya Pak untuk sampai ke sana nih Pak nyusunnya? Apa dulu yang harus dianalisis gitu Pak? Dibuat penilaian risiko namanya Pak. Makanya kalau misalnya Bapak sudah punya HIRA-DC, tinggal dilihat lagi HIRA-DC-nya sudah mengcover itu atau belum. Contoh misalnya tadi yang Bapak berbicara pipanya ditanam. Pertanyaan berikutnya, pipanya itu besi, paralon atau apa. Nah, ditanya lagi usianya akan berumur berapa. Kemudian inspeksinya seperti apa. Nah, itu
ada kaitan, berbicara safety itu ada kaitan terus, Pak. Makanya kalau di dunia minyak itu kami menggunakan istilahnya pegging. Pegging itu kita mau memastikan bahwa si pipa yang ada di perut bumi itu masih benar-benar bagus. Kemudian kalau menggunakan misalnya besi itu kan akan ada ausnya, Pak. Nah, itu menggunakan nanti NDT dicek seperti itu. Jadi ada kaitan dengan ketiganya, Pak. Oh. Ya Pak, ngerti Pak. Siapa? Oke. Makasih Pak penjelasannya Pak. Sama-sama Pak Helmi. Ada lagi? Bisa lanjut, Pak. Bisa lanjut, Pak Kamal. Oke, kita lanjut dulu ya. Ini sebenarnya sedikit gambar ini mungkin saya coba nyari di Google Image tadi nemuin gambar seperti ini. Kita kan baru berbicara risk assessment. Kira-kira kita melihat gambar seperti ini biasa saja atau ada yang aneh? Kalau dari Yang ini dulu misalnya. mungkin yang mana, Pak? Yang ini, yang saya kasih kursor nih, kelihatan nggak ya? Yang sebelah kiri. Ini yang ada tulisan SCADA. Yang Nggak kelihatan. Yang ada betul. Oh, tulisan, yang kiri atas. ya kiri atas yang ada tulisan SCADA-nya itu. Oh, yang helm ada katanya. Kalau kita melihat gambar ini, ada yang aneh atau tidak? Ada Pak, kita pakai sarung tangan. Ada. Pakai sarung tangan. Apalagi Terus kacamata. tidak pakai Nggak kacamata. pakai. Oke. Apalagi Tali helmet Pak, tidak ada. tali helm tidak ada. Apalagi kira-kira? Center baterai Pak tidak ada. Gimana Pak? Biasanya headlamp ya, karena di situ kan mungkin perlu cahaya yang lebih terang. Iya. Terus mungkin sumber utama tidak di loto Pak. Nah, Kita pasangin loto. apalagi kira-kira? Masih ada satu deh yang belum kita sebutkan, kira-kira apa? Mungkin belum dipasangin tag Pak. Belum pasang tag ya. Powernya masih nyala itu ya Pak? Sepertinya powernya Nyala nyala karena itu. dia ngukur itu. Mungkin masker, Pak. Masker. Apalagi kira-kira? Kacamata tadi udah. Kacamata sudah. Nah, kita Nyeker pakainya Pak. Alat ukurnya itu. Bapak lihat si orang yang pakai helm SCADA, tulisan SCADA itu posisinya itu posisi Menunggu. Menunduk. normal atau posisi tidak normal itu, Pak? Tidak normal Pak. Oke. Nah, ini yang kita sebut hazard ergonomik namanya tadi. Ekonomi. Hazard ergonomik itu dia tidak seketika, bedanya safety dengan industrial hygiene. Ergonomik itu apa? Ergonomik itu dia akan akumulasi. Nah, nanti penyakitnya itu kalau Bapak pernah mendengar low back pain, punggungnya terasa berat kayak ditekan, atau pinggangnya terasa kayak salah urat. Nah, itu disebabkan oleh postur atau posisi kita yang tidak normal. Nah, kemudian tadi benar Bapak bilang tidak pakai kacamata, tidak pakai sarung tangan. Dan pertanyaan berikutnya, ini kan dia ngukur DC itu bisa setrum nggak? Ya, Pak.
bisa. Iya. DC bisa, bahkan lebih berbahaya, Pak. Berbahaya karena dia DC itu kan artinya direct itu kan dia narik apa satu arah saja, beda dengan alternatif. Kalau alternatif kan on off gitu. Ya, betul, Pak. Iya. Nah, kalau yang lain ini hampir sama lah, tapi yang ingin saya sampaikan adalah kita belajar dulu menganalisa, dan saya berterima kasih dengan sekilas saja saya menjelaskan, bapak-bapak sudah bisa mengidentifikasi ini loh potensi hazardnya itu. Jadi dia tidak pakai sarung tangan, dia tidak pakai kacamata, mungkin dia tidak meloto atau apa gitu. Nah, itu salah satu konsep di dalam dunia ketiga. Nah, kalau nanti Bapak pernah mendengar intervention, observation, dan intervention, nah inilah yang kita lakukan sekarang terhadap gambarnya ini. Kemudian saya tunjukkan lagi. Ini saya nggak akan pergi gambar semua inilah ya. Ini contoh saja. Nah, seperti ini. Kira-kira apa yang salah ini? Ekstrim itu, Pak, ekstrim. Sinyal Nggak bisa bernapas juga paling itu, Nah, Pak. itu. Dan kalau konsep di dalam K3, mungkin kita paham ya, kita harus menghirup O2 dan membuang itu kan CO2 ya. Betul, Ya. Pak ya? Well, Iya. Nah, kalau sudah menggunakan plastik seperti ini, potensinya kita menghirup CO2, mengeluarkan CO2 lagi kan? Ya. Iya. Iya. Ya kan? Nah, artinya kalau sudah menghirup CO2, mengeluarkan CO2, CO2 double akan collapse nggak, Pak, kira-kira? Iya, lemas. Lemes jatuhnya. Nah, jadi itu dah tugasnya kita sebagai orang yang memahami K3 untuk peka, melakukan observasi, dan kita lakukan intervensi bila melihat pekerja-pekerja melakukan hal seperti ini. Itu sih sharing saya malam ini. Ada yang mau ditanyakan Oke. lagi, Bapak-bapak? ya silakan. Kalau ada pertanyaan, Nah, ini background saya. Pak, mau tanya, Pak. Ya, silakan. Ya, Pak, tinggi atau rendahnya suatu resiko itu dihitung dari jumlah kejadiannya atau resiko terhadap nilai rupiahnya atau terhadap nyawa seseorang gitu, Pak. Mohon penjelasannya, Pak. Menarik. Kita harus tahu dulu konsep risiko itu adalah konsekuensi kali likelihood. Yang tadi yang saya tunjukkan ini. Nah, R itu likelihood, konsekuensi dikali likelihood. Angka manusia itu menjadi patokan yang pertama. Makanya kalau di dalam risk matrix itu harus melihat safety, kemudian setelah safety ngelihat aset, setelah aset ngelihat lingkungan dulu, setelah lingkungan ngelihat aset. Jadi ini faktor yang kita gunakan dalam menentukan konsekuensi. Jadi ketika misalnya ada kejadian fatality, maka jatuhnya 5. Jadi kalau kita menggunakan risk matrix 5x5, fatality itu angka 5 dia, Pak. Gitu. Nah, ditanya lagi likelihood-nya. Apakah kejadian yang fatality itu setiap tahun atau tidak? Kalau memang kejadiannya setiap tahun atau kurang dari setiap tahun, maka jatuhnya 5. Maka secara risknya 5 dikali 5 sama dengan 25,
itulah high risk namanya. Gitu. Cukup jelas, Pak, kira-kira? Ya Pak, Oke. cukup Pak. Jadi kayak semacam tabel, nanti ada Betul. waktu sama itunya ya, nanti dikalikan ketemu skornya gitu ya Pak ya. Betul. Oke, terima kasih Pak. Ya. Ya, ada lagi pertanyaan? Silakan Mas Febri. Iya, mungkin ingin bertanya aja. Tadi disebutkan aspek safety ya, ada urutannya ya, safety. Kemudian tadi ada selanjutnya dan seterusnya itu ada aset dan sebagainya ya. Ya. Kira-kira apakah masing-masing yang disebut tadi bisa mencapai angka 5 enggak ya Bisa. terhadap konsekuensinya? Bisa, Pak. Contoh tadi yang fatality itu 5. Kemudian misalnya kalau kita berbicara aset, berapa perusahaan Bapak menentukan nilai tinggi? Contoh misalnya, kerugian di atas 5 miliar, maka masuk kategori 5. Kemudian kejadian 4 miliar masuk kategori 4 misalnya. Nah, jadi itu tergantung perusahaan Bapak membuat level tingkat risknya itu. Bisa jadi mungkin kalau perusahaan besar mereka tidak membuat 5 miliar, mungkin mereka membuat 50 miliar atau berapalah gitu. Tapi kalau perusahaan kecil misalnya menengah lah gitu, 5 juta menurut mereka udah besar, kerugian 5 juta. Nah, seperti itu. Jadi tergantung dari perusahaan Bapak membuat tingkat risikonya. Tapi kalau fatality ke orang, mau perusahaan besar atau perusahaan kecil, setiap ada kecelakaan fatality, maka tetap 5. Tidak mungkin 4, tidak mungkin 3. Makanya urutannya itu selalu fatality, LWC, RWC, MTC. Kalau yang untuk tadi Pak, untuk likelihood-nya mendefinisikan 54321-nya gimana? Nah, Apakah ada cakupan, kalau kita di industri kan macam-macam ya, ada manufaktur, ada industri pangan, ada industri minyak, ada industri petrokimia, itu penentuan likelihood-nya gimana? Tadi kan disebutkan setahun, kalau kurang dari setahun 5 dan seterusnya. Kira-kira gimana ya kalau misalnya kita harus mengaplikasikan di tiap industri itu? Oke. Makanya tadi saya menjelaskan kita biasanya menggunakan piramid terbalik gitu, Pak. Piramid terbalik itu kita urut dulu dari perusahaan kita. Contoh misalnya, biar gampang, saya contohkan yang bekerja di ketinggian tadi, Pak ya. Pernah nggak ada data yang menyatakan di perusahaan kita, perusahaan Bapak misalnya, ada orang terjatuh mati? Ternyata nggak ada, berarti angka 5 nggak masuk kan? Kemudian kita tanya lagi, ada nggak kejadian orang jatuh tapi mirip dengan perusahaan Bapak? Misalnya contoh perusahaan Bapak otomotif misalnya. Nah, kita lihat ada nggak sekitaran perusahaan otomotif itu orang yang jatuh mati? Nah, kalau misalnya ada, berarti data nomor 4 ini bisa kita gunakan. Cukup jelas, Pak? Oke, berarti dari cakupan ini ya, lokalisir ya. Betul. Artinya mulai dari company sendiri, company terdekat, company dan seterusnya sampai ke atas gitu ya. Betul, Pak. Jadi urutannya itu kalau misalnya ada di company kita, maka jatuhnya 5. Jadi 5, 4, 3, 2, 1. Gitu. Kalau ini Pak, kalau kita bicara ini apa namanya, bicara
likelihood ya, menentukan likelihood itu ya. Ya. Itu likelihood itu seperti digambar di sini sih, saya ingin menghubungkan sebetulnya ya. Ya. Kalau bicara likelihood itu apakah dengan barrier, artinya dengan apa namanya, di atas kan ada residual risk ya. Ya. Artinya menentukan likelihood tadi, misalnya kejadian setahun tadi misalnya ada kematian, Ya. itu apakah dengan mempertimbangkan adanya barrier atau adanya barrier, ataukah semata-mata hanya melihat dari konsekuensinya aja, artinya consequence with konsekuensi dengan barrier yang ada, ataukah konsekuensi saja. Oke. Jadi misalnya meninggal saja pokoknya karena misalnya bekerja di ketinggian, itu bekerja di ketinggian setahun ini misalnya ada 3 kali kejadian misalnya ya di suatu perusahaan. Ya. Yang kejadian pertama itu kejadian pertama seperti tadi yang digambar ya. Ya. Misalnya dia itu kerja itu tanpa sarung tangan, tanpa ini, tanpa itu, katakanlah begitu misal. Ya. Nah itu meninggal katanya. Ya. Tapi case yang kedua, dia itu meninggal tetapi sudah pakai sarung tangan, sudah pakai ini, sudah pakai itu, artinya ada minimum lah yang dia pakai, Ya. entah lengkap atau tidak, Ya. yang jelas itu sudah ada. Terus ada juga yang sudah protektif ya, udah ngikutin itu kan sudah sesuai lah. Ya. Tapi meninggal juga. Nah sebetulnya kalau bicara historical, kalau dengan kasus tadi gambar yang tadi, Ya. mungkin saya hanya mengembangkan imajinasi lah ibaratnya kan. Ya. Itu kira-kira kita menghitung likelihood itu kurang dari setahun tadi, katakan 3 kejadian itu kita hitung 3 atau hanya 1 atau semuanya Pak? Sebagian atau semuanya Pak? Kira-kira untuk menghitung konsekuensi likelihoodnya, artinya menentukan likelihoodnya tadi. Oke, kita melihatnya ketiga-tiganya, Pak. Ingat, kalau kita membuat risk assessment itu, kita bermain yang di bawah dulu. Di bawah ini, initial risk ini adalah data menyatakan pernah kejadian. Kejadiannya 1, 2, 3, dan seterusnya. Artinya pernah ada data menyatakan kejadian di perusahaan tersebut, mau 1 kah, mau 2 kah, mau 3 gitu. Nah, kemudian kan kita mau bekerja di pekerjaan yang sama, tidak mau ngikut yang sudah ada data ini kan, yang sudah kejadian kan. Cukup bisa dipahami maksud saya, Pak? Maksudnya tidak ngikut itu gimana Pak? Sorry, Gini nggak kurang paham Pak. Saya Tidak ulangi ngikut dulu. gimana? Data di perusahaan kita sudah membuktikan, sudah menyatakan ada 3 kejadian kan. Ya. Maka mau 1 kah, mau 2 kah, mau 3 kah, tetap nilainya kan 5 kan. Ya kalau itu bisa dengan catatan 5 itu fatality, satu udah dihitung. Ya, Dengan kan? catatan itu kalau bicara konsekuen kan tadi. Betul. Contoh, Misalnya ya, menurut saya sih. contoh kita kan tadi kan, jadi bermainnya gini Pak. Konsekuensinya pernah ada 1 fatality, maka itu jatuhnya 5. Betul? Mau 1 kah, mau 2, mau 3 gitu. Kemudian likelihoodnya, pertanyaan yang tadi kan satu tahun itu terjadi 3 kali, maka 5 dikali 5 jatuhnya, karena pernah terjadi di perusahaan yang sama berturut-turut kurang dari 1 tahun terjadi 3 kali gitu. Kemudian kita sebagai orang baru yang membuat risk assessment, maka kita menggunakan referensinya itu adalah 5. Cukup jelas Bapak? Untuk konsekuensinya 5, Iya. untuk likelihoodnya juga 5, karena sudah ada data di kita itu 5 kali 5. Nah, pertanyaan berikutnya, kita kan mau bekerja di pekerjaan yang sama. Apakah kita harus ngikutin juga kejadian yang sama? Tentu tidak kan? Maka kita berusaha memasang barrier dan defense-nya. Nah, itu yang kita sebut residual risk. Pertanyaan Bapak tadi menarik. Pernyataannya, orang sudah pakai sarung tangan misalnya, sudah pakai ini, kok masih terjadi kecelakaan. Betul kan, Pak? Iya. Nanti
di dalam investigasi, laporan investigasi kita gunakan. Kenapa orang sudah pakai sarung tangan, sudah ini kok masih terjadi kecelakaan dan fatal gitu. Nah, dari hasil investigasi itulah bisa kita gunakan sebagai referensi untuk membuat barrier dan defense tadi itu, Pak. Bisa jadi mungkin dia sudah menggunakan sarung tangan tapi sarung tangannya bocor misalnya sehingga kena setrum. Dia tidak menggunakan sarung tangannya listrik misalnya. Itu kan banyak yang bisa kita gunakan sebagai referensinya. Tujuan kita membuat barrier itu supaya kita bekerja tidak terjadi hal yang sama yang sudah terjadi 3 tadi itu. Bisa dipahami penjelasan saya, Pak? Oke. Oke. Oke, Sip. sudah jelas Mas Febri ya. Oke, Pak Amar, mungkin karena sudah memiliki batas jam 9 ya. Terima kasih Pak Amar ya. Saya sama-sama, saya berterima kasih juga. Iya, ini tadi ada Mas Sukrin. Ya mau tanya Pak. Ya. Siapa? Ya, silakan Mas Sukrin. Terkait pelatihan K3 dari PT-nya Pak Kamar. Oh, Kamar mau bertanya ini. Tadi sempat ngobrol sama Pak Fuad untuk PT BKG ini itu ngeluarin sertifikat untuk K3 nggak ya Pak? Atau mengadakan pelatihan atau bagaimana begitu Pak? iya. Soalnya ada teman kantor yang tanya terutama untuk K3 untuk penyelaman itu ya, untuk kalau kita di air intake gitu Pak. Oh, diver maksudnya atau Ya salah satunya ada yang nitip pertanyaan untuk itu, untuk K3 penyelaman itu Pak. oke. Kita masih ini sih Bapak, kita belum sampai ke diver, tapi kita masih K3 misalnya kayak risk assessment, kemudian kalau K3 umum, sertifikasi K3 umum seperti itu. K3 umum ada ya untuk sertifikasinya ya? Betul. Kalau misalnya kuotanya memenuhi, kita akan adakan kelasnya. Oke Pak, nanti saya coba infokan. Berarti kalau untuk menyelam masih belum ya Pak berarti ya? Iya. Untuk Setahu saya kalau diver itu perusahaan yang sudah ditunjuk sih, kalau saya nggak salah Pandu apa nama providernya itu. Ini ada gede juga. Iya. Oke Pak, nanti saya coba minta kontaknya lah sama Pak Fuad nanti ya Pak. Siapa tahu nanti cocok, nanti saya infokan. Siap. Oke. Ya Pak Kamar. Karena sudah malam Pak ya. Ini tadi ada teman-teman yang minta PowerPoint-nya Pak, nanti mungkin bisa dikirim, di-share Pak. Boleh, insya Allah saya kirim ke Pak Fuad saja nanti. Ya. Ya. Saya mengucapkan kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Dan jujur aja, ini slide ini baru saya buat jam 5 tadi setelah mendapat konfirmasi dari Pak Fuad. Jadi dalam keadaan, ya mohon maaf kalau banyak kekurangan lah slide-nya ini. Terima kasih Pak Fuad dan Sama-sama, Pak. Bapak semua. Ya. Terima kasih Pak Kamar ya dalam mengisi acara ngobrol bersama para praktisi IT dan Modbus di malam ini. Saya selaku penyelenggara, mohon maaf ya teman-teman, mungkin ada yang berkenan atau selama acara ini, saya mohon maaf. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Fuad, Pak Kamal. Terima kasih Pak Kamal, Pak Fuad. Terima kasih Pak Fuad, terima kasih Bapak-bapak Iya. semua. Sekedar info ya, sekedar info. Sebentar. Ya, Ya, tadi kan ada 3 flash disk tuh. Flash disk itu jatuh kepada pertama Pak Nanang, yang kedua Pak Febri, yang ketiga Pak Sukrin. Ya, nanti sebenarnya Alhamdulillah. flash disk alamat bisa Japri ya. Terima kasih.